Kasih sayang Tuhan terus terpancar dalam kehidupan kita. Selalu baru, selalu indah, membuat kita selalu bersyukur kepadanya. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, kami selalu bersyukur hanya kepadamu saja. Engkau beri waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami melakukannya, mohon Roh Kudus menguasai kami, agar firman yang kami baca dan renungkan boleh mengambil bagian dalam hidup kami. Ini kami yang datang padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikian saudara-saudara firman-Nya yang boleh kita dengarkan saat ini. Amin. Tema kita, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Saudara-saudara, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mengapa Allah sungguh mengasihi kita? Karena Allah sesungguhnya tidak menghendaki kita binasa. Dalam sejarah pembebasan Israel dari Mesir, bangsa itu selalu memberontak, tidak mengindahkan amanat Allah. Bahkan mereka membuat berhala untuk disembahnya. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah memang menghukum mereka, tetapi hukuman itu adalah untuk mengingatkan agar bangsa itu kembali bertobat, dan Allah akan mengampuninya. Saudara, dari berbagai pelanggaran dan pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel, sebenarnya mereka tidak layak lagi untuk dikasihi. Tidakkah seharusnya Tuhan murka dan meninggalkan bangsa itu karena mereka seringkali diingatkan tentang pelanggaran mereka, namun selalu saja mengulanginya? Ternyata Tuhan tidak merancang hukuman bagi umatnya.
Dalam bacaan kita, saudara, dikatakan, "Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan." Saudara, kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih-Nya dinyatakan berdasarkan otoritasnya sendiri. Sesungguhnya kita sering berbuat dosa dan mendukakan Allah. Namun kasih Allah yang tak terbatas tidak pernah berkesudahan untuk hidup kita. Namun perlu diketahui bahwa Allah tidak bisa dipermainkan. Dalam Galatia 6 ayat 7, saudara, di situ ditegaskan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena itu, saudara, bertobatlah dan peliharalah pertobatan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Dia Allah, Dia bukan manusia. Karena itu mari terus menyembah hanya kepada Allah. Amin. Mari berdoa. Kepadamu-lah kami berserah diri dan menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang hebat, yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Engkau terus memberkati kami, keluarga kami, anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami, para orang tua kami dalam usia lanjut. Tuhan kasihi untuk tetap semangat dan kuat menjalani hidup ini. Saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian, Tuhan berkati agar mereka rindu untuk terus mendengarkan firman-Mu dan menyambut firman-Mu dengan sukacita untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami. Engkau memberkati kami bagi pergumulan kami, sakit, berduka, masalah ekonomi, masalah komunikasi, dan berbagai tantangan. Tuhan tolong agar kami dapat melewatinya. Kalaupun kami bersukacita juga, Tuhan sempurnakan sukacita kami, entah pertambahan usia, entah karena kami memperoleh berkat indah dalam hidup kami. Engkau berkati untuk bangsa dan negara kami, berikan hikmat agar pemerintah memerintah dengan baik. Para pelayan-Mu Engkau berkati untuk terus melayani dengan penuh kasih. Kasihi kami, teruslah Engkau mengajar kami untuk menyaksikan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, hingga kami selalu berserah diri hanya kepadamu. Tuhan, ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap kuat, tetap semangat menjalani hidup karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.